Diponegoro. Meski jiwa dan ragamu telah tiada, semangat juangmu masih tersisa. Meski cita-citamu tak terwujud, wasiatmu tetap berlanjut. Lidah cucumu tak pernah kering, ngajak dialog yang penting-penting. Nah, sambil menunggu digelarnya pengadilan kasus pembunuhan 6 orang pengawal Rizik Syihab, ada baiknya kita mawas diri tentang seberapa jauh kita peduli atas hak-hak asasi manusia yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Berikut ini adalah wawancara imajiner Behi Pakubumi dengan sang pangeran. Assalamualaikum Eyang. Komnas HAM telah mengeluarkan rekomendasi bahwa tragedi di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50 itu termasuk pelanggaran HAM. Bagaimana pendapat Eyang? Eyang setuju bahwa peristiwa pembunuhan itu melanggar HAM. Cuma disayangkan Komnas HAM tidak menyebutkan apakah pelanggaran itu berat atau ringan. Yang disebutkan justru istilah unlawful killing. Apa maksudnya? Di dalam Kamus Hukum Indonesia, istilah itu tidak ada. Bisa saja diartikan sebagai perampasan atas hak hidup dengan cara kekerasan dan kekuatan yang berlebih-lebihan. Nah, kalau demikian, besar kemungkinan yang akan dikenakan adalah pasal 338 KUHP, yakni kejahatan terhadap nyawa. Loh, jadi frasa pelanggaran HAM hilang dong. Ini bagaimana? Kira-kira memang begitu. Pengadilan yang akan menggelar persidangan pembunuhan itu pun adalah pengadilan umum, bukan pengadilan HAM. Padahal kita sudah punya undang-undang tentang pengadilan HAM, yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenapa begitu? Kalau mengarahkan peristiwa pembunuhan ini ke jalur pengadilan HAM, itu akan menempuh jalan panjang dan berliku, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 itu, yang berwenang memperkarakan pelanggaran HAM di Indonesia adalah Kejaksaan Agung, sedangkan yang boleh menyidangkan hanyalah Mahkamah Agung. Kenapa jalan panjang dan berliku itu tidak ditempuh? Khawatir akan menemui jalan buntu. Betapa banyak kasus hukum pelanggaran HAM yang menjadi sederetan kasus mangkrak. Sebut saja kasus Talang Sari, kasus Trisakti, kasus Semanggi, kasus Munir, dan lain-lain. Menurut catatan Komnas HAM, ada 19 kasus yang mangkrak. Kenapa menjadi mangkrak? Karena terbelit dengan urusan politik. Dan Behine jangan tanya soal ini. Eyang tidak mau menjawab, karena hanya hakim di pengadilan yang boleh menerangkan. Kalau begitu kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45 saja Eyang, terutama soal HAM dan demokrasi. Mau bicara apa lagi kamu? Setelah reformasi, pasal-pasal tentang HAM itu kan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 45. Tetapi kenapa pasal-pasal itu masih saja dilanggar? Betul, bahkan pasal 28G ayat 2 menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Sedangkan pasal 28I ayat 1 dengan tegas menegaskan hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau pasal-pasal itu dilanggar, bagaimana tindak lanjutnya? Ya, pelakunya harus diadili. Yang bisa mengadili adalah MA.
Tapi untuk ke sana, seperti kata Eyang tadi, jalannya panjang dan berliku. Bisa-bisa malah menemui jalan buntu. Agar tidak menemui jalan buntu, mestinya harus ada yang diperbaiki. Betul. Ehwal pelanggaran HAM ini yang dilanggar adalah pasal-pasal konstitusi. Jadi bukan hanya pasal KUHP atau Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 atau undang-undang lainnya, tetapi pasal-pasal yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Apanya yang salah dan bagaimana memperbaikinya, Eyang? Yang salah antara lain adalah keberadaan Komnas HAM. Mestinya Komnas HAM ditetapkan sebagai lembaga yang mandiri serta bisa melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Kemudian pengadilan atas pelanggaran HAM pun bisa digelar. Tidak perlu harus mengandalkan Mahkamah Agung. Ini mengacu pada keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kesalahan ini harus segera diperbaiki? Ya, Kenapa? karena demokrasi dan HAM itu ibarat dua sisi dari sekeping mata uang. Artinya, keduanya tidak boleh dipisahkan. Antara keduanya sudah lengket. Dalam buku Demokrasi Konstitusional, Janet Jri M. Ghaffar menulis, HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat demokrasi. Maksudnya? Di satu sisi, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan di sisi lain, demokrasi adalah mekanisme pembentukan pemerintahan. Dan ini hanya terwujud jika ada jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM. Nah, sekarang ini di Indonesia soal perlindungan dan pemenuhan HAM tidak terlaksana atau belum terlaksana. Apa risikonya? Risikonya, kamu harus tahu bahwa kegagalan perlindungan dan pemenuhan HAM akan mengancam demokrasi itu sendiri. Jangan sampai demokrasi di negeri ini ternodai atau tercabik-cabik oleh pelanggaran HAM. Dan jangan sampai ada pihak yang menarik kesimpulan bahwa demokrasi kita sekarang ini terkoyak gara-gara permainan pasal. Dari pasal pelanggaran HAM menjadi kejahatan terhadap nyawa. Cukup, stop. Jangan dilanjutkan. Wassalam.